Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Latifah dengan NIM 22411040172 dari kelas 4 MTIJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu dalam sejarah filsafat. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Asaduddin SAG MPD. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu dalam sejarah filsafat. Di dalamnya ada beberapa periode. Yang pertama, periode pra-Yunani. Dalam eksistensinya, sejarah munculnya ilmu pengetahuan tidak dapat terlepas dari sejarah perkembangannya, sebab ia merupakan sebuah proses yang panjang dan senantiasa bersambung dalam berbagai generasi yang lain. Ia akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Secara teoritis, perkembangan ilmu pengetahuan berfokus pada peradaban Yunani yang memiliki ciri khas seperti metodologi bangsa Yunani, kesusastraan Yunani. Namun dalam konsep Islam, sebenarnya ilmu pengetahuan telah ada dan diajarkan pada masa kenabian Adam, dan selanjutnya berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan karena didorong oleh keinginan manusia untuk mengetahui lebih dalam, baik karena didorong oleh sebuah kebutuhan maupun dituntun yang ada. Yang kedua, periode Yunani kuno. Yunani kuno merupakan tempat bersejarah yang menggambarkan sebuah bangsa yang mempunyai peradaban. Membahas Yunani kuno maka akan identik dengan pembahasan mengenai filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Meski pada dasarnya dalam pengertian yang sederhana sudah ada sebelum para filsuf klasik Yunani mengembangkannya. Namun, pada masa inilah filsafat menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi selanjutnya. Filsuf Yunani diibaratkan sebagai pembuka pintu beragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Periode ini lazim disebut sebagai periode filsafat alam karena pada periode ini ditandatangani dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikiran kepada apa yang diamati di dalam sekitarnya. Secara ringkas, terdapat beberapa filsuf yang mengisi periode. Yang pertama, Thales. Sekitar 600 tahun sebuah lahirnya Nabi Isa. Thales berpendapat bahwa alam yang tercipta segala sesuatunya berasal dari air. Yang kedua, Plato. Plato itu merupakan murid Socrates. Ide Plato yang terkait pemikirannya adalah ilmu mengetahui ide, di mana menurutnya dunia fana ini tiada lain adalah refleksi atau bayangan yang tercipta dari dunia ideal. Yang ketiga, periode pertengahan. Abad pertengahan 1500 sampai 1800 Masehi didominasi oleh 3 kerajaan besar, yaitu yang pertama, Kesultanan Utsmaniyah di Turki pada tahun 1299 hingga 1922. Yang kedua, Kesultanan Mughal di India pada tahun 1526 hingga 1857. Yang ketiga, Kekaisaran Safawi di Iran 1501 sampai 1732. Kesultanan ini banyak meraih keberhasilan, terutama
dalam bidang militer. Namun, pendidikannya masih mempunyai kelemahan jika dibandingkan keberhasilan pendidikan di Eropa. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah di Turki merupakan kesultanan yang paling lama berlangsungnya di perbandingan kedua kerajaan besar lainnya. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1299 dan berakhir pada tahun 1922 Masehi. Pada periode tersebut juga lahir ajaran Takarat yang paling dominan, yaitu Takarat Al-Bektashi dan Al-Maulawi. Saat ini kecintaan umat Islam terhadap tasawuf semakin berkembang. Pada masa ini madrasah mulai menyelenggarakan kegiatan sufi. Kemudian madrasah menjadi zawiyah yang menyelenggarakan kegiatan riyad. Saat ini cakupan informasi terbatas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat keliruan dalam menyampaikan materi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.